Jadi saya tambahin, terima kasih. Jadi SDS ini kita dirikan sama 3 orang Pak ya. Saya, Pak Sas, dan satunya Etna yang sedang kuliah di Singapura. Jadi SDS ini adalah lembaga think tank fokus di pertahanan. Tadi selebihnya sudah disampaikan Pak Sas. Dan jika memang nanti ada usul atau masukan dari para peserta nanti bisa di chat saja ya. Atau nanti siapa narasumber, jadi nanti kita bisa approach untuk mengadakan Zoom seperti ini. Bagi bagi para peserta nanti yang join nanti ditulis nama lengkap dan instansi ya. Jadi nanti kita pilih dan pilah untuk kita tanyakan kepada Pak Menteri Iftitah. Terima kasih Mas sudah Erik, 70. kedengaran ya? Nggak dengar? Sudah jelas? Kecil suaranya. Pak Sas jelas? Jelas, Ih, nggak tahu nih kenapa nih. Padahal saya udah bikin 100 ini nggak kecil suaranya, nggak tahu ya kenapa. Waduh, tapi di sini jelas ya Pak. Terima berapa kasih Pak? Pak Victor sudah gabung. Iya, Tadi saya ini nggak tahu. diberitahu Padahal oleh Mbak Etna. biasanya Waduh. Pak Victor lagi apa nih kesibukannya Pak? Ini Pak Menteri sudah datang, Pak. Ya, kenapa? Pak nanti Menteri kita sudah. bisa ngadain webinar sama Pak Victor ya ke depan ya. Selamat datang Pak Menteri. Selamat datang Pak Iftah, apakah sudah gabung? Siap, selamat datang. Terima kasih Aduh, sudah mengundang terima kami. kasih Pak Iftitah. Ini adalah kedua kalinya Pak Iftitah sebagai tamu di ISDS nih. Setelah dulu yang pertama kita mengundang tentang perang Ukraina Rusia waktu itu. Terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan rekan saya tentang ISDS itu. Sebenarnya ISDS ini kita dirikan oleh 3 jurnalis yang lama meliput di bidang pertahanan seperti itu, saya, Pak Dwi, dan satu lagi teman saya Etna yang sekarang lagi kuliah di Singapura Pak ya. Nah itu saja sih Pak. Dan untuk rekan-rekan peserta yang nanti juga join sambil kita jalan, saya perkenalkan singkat saja pemateri kita, narsum kita. Pak Iftitah ini dikenal sebagai alumni perdamaian dulu kontingen Garuda pertama Pak ya 2007 Unifil, dan Pak Iftitah ini dikenal sebagai peraih Adi Makayasa Akmil 199 dan sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Transmigrasi seperti itu. Nah, pengalaman lengkap inilah yang menjadikan ISDS akhirnya memutuskan untuk memilih Pak Iftitah di tengah isu Unifil yang kemarin 3 TNI kita gugur karena Pak Iftitah ini tahu situasi di lapangan seperti itu. Jadi nanti kita nanti dengarkan pemaparan beliau, nanti saya tanya dan nanti ada sesi bagi para peserta yang bertanya, tapi tolong ditulis nama lengkap dan instansi seperti itu. Itu saja sih perkenalan saya dari ISDS Pak Iftitah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak Iftitah ya. Jadi bisa dimulai Pak Iftitah dengan cerita pengalaman waktu pertama jadi pasukan perdamaian di Lebanon itu gimana Pak, dan situasi di lapangan dan relevansi dengan situasi sekarang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erik. Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Erik, ini sebetulnya yang lebih tepat untuk menyampaikan materi ini, Pak Victor. Pak Victor ini, saya jadi Bisa malu aja nih, Pak. Menteri. Enggak Dari lah, lanjut aja Pak Menteri. Komandan Skipping, tapi mohon maaf Pak Jenderal, saya izin nih, Pak Victor nggak memberi kabar kalau Bapak akan hadir. Sebetulnya kalau Bapak yang memaparkan, kami yang melengkapi itu akan lebih tepat, Pak Erik. Terima kasih Lanjut sekali aja, lagi. lanjut. Siap, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Saya sebetulnya ingin langsung menjawab terkait dengan
apa yang ditanyakan oleh ASJS terkait dengan relevansi, apakah masih relevan TNI bergabung di Unifil. Saya jawab masih sangat relevan. Mengapa demikian? Karena itu adalah amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya itulah yang harus kita wujudkan, dan rasanya webinar ini sudah selesai dengan jawaban itu. Bagaimana Pak Erik? Baik, saya akan coba, mungkin ini sebetulnya out of date sebetulnya. Saya malu sebetulnya kalau harus memaparkan pengetahuan saya tentang Unifil. Saya yakin masih banyak yang lain yang lebih relevan, tapi karena saya cek satu persatu ke beberapa kawan yang akhir-akhir ini bertugas dari sana, nampaknya belum terlalu banyak ada perubahan. Baik area of operation-nya, situasinya, sehingga mungkin mudah-mudahan, walaupun tidak 100%, mudah-mudahan lebih dari 60% apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup informatif untuk memberikan gambaran seperti apa situasi di Unifil. Bisa tolong disambung untuk ini sebagai pembuka breaking saja. Ini ada gambar-gambar saya sewaktu mau berangkat ke misi Unifil. Saya masih ingat saya berangkat itu tanggal 4 November tahun 2006. Dan waktu itu berbeda dengan pasukan lainnya, saya berangkat menggunakan kapal kargo milik perusahaan Amerika Serikat, namanya Wilson. Jadi di dalam satu kapal itu ada sekitar 30 orang. Pak Erik, waktu saya berapa menit Pak Erik? Bebas Pak, nanti saya Oke. ingatkan kalau memang Kalau kita bebas bisa sampai subuh ini Pak Erik. karena menarik isunya emang. Kita lihat siapa yang paling terakhir left out ini. Jadi yang pertama berbeda dengan yang lainnya. Waktu itu 850 orang kontingen pertama. Ini kontingen pertama yang berangkat ke Libanon. Ada Pak Menko AHY juga ikut bergabung. Kemudian ada juga Wamen ATR BPN Pak Osi Dermawan yang ikut bergabung. Waktu itu kami bertiga masih pangkatnya Letnan 1. Pak AHY dari Kecabangan Infanteri, beliau sebagai perwira seksi operasi. Kemudian Pak Osi itu perwira khusus terkait dengan kavaleri. Kemudian saya sendiri di Kompi sebagai wakil komandan Kompi B, mekanis B. Namun dalam perjalanannya di awal, kita itu ada terbagi 3 tim. Tim pertama adalah tim kargo yang membawa seluruh perlengkapan pasukan menggunakan kapal kargo dari Amerika ini, US Wilson. Sekitar 12 hari kami berangkat mulai dari Tanjung Priuk sampai dengan pelabuhan Beirut melalui Suez Canal. Nah, ini cukup menarik karena yang tergabung dalam tim kargo itu hanya 30 orang. 24 awak kapal dari Amerika dan 6 prajurit TNI. Terdiri dari 3 perwira, 2 kavaleri, 1 kapten, 1 letnan 1, 1 letnan 2 dari marinir, kemudian 3 lagi bintara dan tamtama. Tugas kami adalah mengawal dan memastikan agar seluruh perlengkapan pasukan tiba dengan selamat sampai di pelabuhan Beirut. Nah, yang kami bawa itu mulai dari tank, kemudian panser, ya, kemudian VAB, maksud saya waktu itu, kemudian dan perlengkapan-perlengkapan logistik lainnya. Kemudian ada juga tim yang kedua, tim advance. Tim advance ini menggunakan pesawat udara. Dia tiba duluan, walaupun berangkatnya duluan tim kargo, tapi nyampainya tentu saja karena mereka menggunakan pesawat, mereka tiba duluan. Kemudian sampai di sana mereka melakukan orientasi satu pesawat waktu itu. Kemudian baru setelah beberapa 2 minggu kalau tidak salah, itu barulah tim main group.
tim main group ini ada 3 kali penerbangan dengan menggunakan pesawat udara. Totalnya 850 personil. Saya sengaja menampilkan gambar ini mengapa? Karena tidak semua pasukan UNIFIL memiliki keberuntungan seperti saya, yakni bisa melalui Suez Canal. Kalau Selat Hormuz saya nggak sempat belok, ya kan. Tapi yang menarik begini, yang menarik itu, ini kita membaca tipikal karakter kawan-kawan dari Amerika Serikat ini. Pada saat saya masuk di kapal, saya dikumpulkan oleh kapten kapal, dia katakan bahwa tolong senjata-senjata masukkan ke dalam kontainer. Jadi kami tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau membawa senjata. Nah, kemudian saya tinggal di satu kamar begitu, berdua dengan senior saya, Kapten Valian. Kemudian pada saat mau masuk Selat Malaka, kami dikumpulkan setelah isi fuel di Singapura ya. Kami dikumpulkan oleh kapten, dia briefing pagi hari. Kemudian dia mengatakan bahwa ini ada banyak pembajakan di Selat Malaka. Jadi kalau misalkan nanti ada hal yang urgent, tolong kalian bersiap, ini kuncinya, sehingga nanti kita tanpa harus diperintah begitu ada alarm, kita mengambil kunci dari kontainer yang sudah ditentukan. Kemudian alhamdulillah lewat dari Selat Malaka. Lepas dari Selat Malaka, karena saya ini prajurit Angkatan Darat, bukan prajurit Angkatan Laut, maka ketika diombang-ombang ya, lepas dari Selat Malaka itulah muntah saya yang pertama, Pak Erik. Ya kan? Jadi muntah juga saya, diombang-ombang sama kapal kargo Amerika ini. Kemudian tiba di Yaman, situasi mulai bergerak, eskalasi meningkat. Pada saat lepas dari Yaman itu menuju ke Suez Canal, melewati perairan Somalia, itu saya di-brief lagi oleh kapten kapal. Kemudian kapten kapal menyampaikan bahwa kami dapat ancaman pembajakan. Nah, sebetulnya kami setiap hari kan pagi dan sore itu melaporkan ke Mabes TNI, ke Puskodal Ops. Sudah sampai mana, titik mana, koordinat dari pergerakan kapal kargo ini. Nah, pada saat itu kami juga laporkan situasi ke Jakarta bahwa kapal ada ancaman pembajakan. Nah, kemudian perintah dari Mabes TNI, kalian tentara, pertahankan sampai titik darah penghabisan, kira-kira begitulah. Nah, kemudian saya di-brief oleh kapten kapal, mereka mengatakan tolong kapal dijaga, senjata langsung diambil. Jadi itulah setiap malam, selama kurang lebih 3 hari 2 malam, kami berjaga berenam, bergiliran, mengelilingi kapal itu. Jadi mulai dari siang, pagi, malam terus, bergantian selama 6 orang itu selama 3 hari 2 malam. Dan jadi ketika ada pembajakan tahun 2011 itu saya nggak terlalu kaget itu. Jadi memang situasinya di sana banyak sekali kapal-kapal kecil yang kecepatannya knot-nya itu lebih kencang gitu. Kapal kargo itu kan saya memperhatikan terus di anjungan itu knot-nya itu sekitar 18 sampai 22 itu maksimum speed-nya itu. Nah, itu kalau kapalnya pembajak itu bisa lebih cepat lagi. Oleh karena itu kami berjaga di pinggir dan sudah terlihat ada kapal-kapal kecil yang mendekat, tapi karena kami juga siaga, kadang-kadang kita menunjukkan senjata kita, mereka juga kan pasti punya teleskop atau teropong begitu. Jadi mereka nggak terlalu mendekat dan alhamdulillah kami masuk di terusan Suez, dan pada saat di terusan Suez itu kami mendapatkan pengamanan dari Brigade Angkatan Daratnya Mesir. Jadi di kanan kiri itu ada Brigade Angkatan Daratnya Mesir. Mulai kami masuk pagi hari sampai dengan sore hari tiba di ujung Suez Canal di pelabuhan Port Said. Di Port Said itu kami sempat bongkar logistik, kemudian baru meluncur menuju ke Beirut.
beberapa gambar lagi coba. Lanjutkan. Nah, ini maaf sebelumnya. Nah, ini di Gurun Sahara ini. Jadi saya sempat ada beberapa video, tapi nanti lain waktu Pak Erik saya akan tampilkan supaya lebih hidup dan lebih menarik. Lanjut. Nah, Siap. ini ketika baru tiba di eh, Itu Pak Lebanon Siregar tuh ya, Selatan. Hari Siregar. Betul, Pak Jahari Siregar. Ketika baru tiba di Lebanon Selatan ini, tapi ini sudah masuk ke minggu kedua kalau tidak salah. Nah, saya hidup dengan kontingen dari Spanyol, karena saya juga bagian dari tim advance. Hidup dengan tentara dari Spanyol siang dan malam, untuk kemudian serah terima dengan mereka. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ketika saya menerima pasukan main group yang baru datang belakangan, kurang lebih 2 minggu setelah kami tiba. Situasinya saat itu luar biasa dingin sekali, dan mungkin kami bahkan sempat tidak di brief bahwa ternyata di tempat posisi di mana saya ditempatkan pada saat itu ada salju besar di sana. Lanjut. Ini mungkin tambahan tadi gambar di Suez Canal, ini di Mesir. Lanjut. Ini di dalam situasi di dalam kapal. Sekarang yang paling kiri itu Kapten Valian, waktu itu sekarang sudah Brigadir Jenderal. Lanjut. Ini di dalam kapal. Lanjut. Nah, kami juga dilatih drill. Jadi kalau misalkan kebakaran apa dan sebagainya. Jadi kehidupan di dalam kapal itu juga cukup menarik. Lanjut. 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 Jadi dicampur ya Pak Iftita ya, Dicampur bagaimana? dengan delegasi negara lain, bukan Indonesia saja ya. Enggak. Itu awak kapal kargo Amerika, 12 orang. Tapi kalau tadi lihat mukanya beda-beda, ya itulah Amerika. Seperti Amerika sekarang. Iya. Gitu. Jadi bosnya itu adalah pasti white, ya kan? Navigatornya Polandia, imigran, ya kan? Kemudian tarunanya itu yang perempuan, saya lupa namanya itu. Dia adalah dari Filipina, ayahnya Amerika, ibunya Filipina, keturunan begitu. Dia adalah taruna maritim, akademi maritim. Terus kemudian yang di dek-dek bawah biasanya ya pendatang imigran dari Mesir, dari Amerika Latin gitu. Jadi kapal kargo ini menggambarkan juga Amerika, miniatur Amerika lah gitu. Lanjut. Udah. Sekarang masuk ke slide paparan. Lanjut. Sebelum. Udah, ya sini aja. Lanjut. Nah, ini sebenarnya ini slide-slide ini saya gunakan untuk overview saja yang pada saat itu dibuat oleh kami, hanya untuk memberikan gambaran. Lanjut. Gambaran umum. Lanjut. Ideologi menganut ideologi yang sebetulnya yang menarik ini bagi saya, ternyata tidak semuanya Muslim di Lebanon itu. Jadi hanya 40% yang Muslim. Jadi di sana itu juga imbangannya kuat antara Muslim dengan Kristen. Kemudian bahkan 20%-nya itu juga ada Yahudi, ada ateis juga, ada Druze juga, dan yang paling menarik sebetulnya dalam kelompok Islam itu ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah begitu. Biasanya itu antara presiden, perdana menteri itu biasanya ada semacam representasinya lah. Kalau misalkan presidennya Muslim, kemudian perdana menterinya dari non-Muslim atau sebaliknya begitu. Lanjut. Kemudian ekonomi yang saya lihat, ya kan, memang cukup morat-marit pada saat itu. Tapi kembali lagi yang menarik adalah di Lebanon itu saya lihat kok perang, situasi chaos itu kayak semacam
normal gitu. Ya, jadi kayak sometimes saya pernah itu di Beirut, ada kawan saya, dia interpreter dari orang Lebanon, namanya John. Suatu saat saya di waktu itu saya ada tugas begitu ke Beirut, menemani para anggota Komisi 1. Saya melakukan pengamanan, saya sebagai komandan pengamanan. Kemudian malam-malam saya ditelepon sama si John itu, dia jemput saya, kemudian kita datang ke mall begitu. Terus kemudian dia mengatakan kepada saya kok sudah kangen bom katanya gitu. Terus saya bilang, John lu gila loh, saya bilang gitu. Apalagi pada saat menuju ke mallnya itu, dia itu menggunakan mobilnya itu berlawanan arah gitu. Sehingga dari ujung sana orang pada ngelak tuh. Terus saya bilang, John, are you crazy? Terus dia bilang, welcome to Beirut gitu. Nah itu untuk menggambarkan vibe-nya situasi saat itu di Beirut. Dan ternyata pada saat setelah si John mengatakan seperti itu, 5 menit kami meninggalkan mall itu dan mall itu meledak. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan itu. Lanjut. Kemudian memang sebetulnya yang menarik di Lebanon ini itu kan pertentangan utamanya kenapa kami datang pada saat itu karena ada perang 34 hari. Ada eskalasi yang meningkat antara Israel sebenarnya dengan Hizbullah, kelompok milisi bersenjata. Karena ada beberapa prajurit Israel yang diculik oleh Hizbullah. Yang menarik dia, dan itu ada keterlibatan dengan Iran. Hizbullah ini ada keterlibatan dengan Iran gitu. Karena ada beberapa prajuritnya itu yang kemudian diculik sampai ke Iran begitu. Nah, itu yang menarik adalah si Hizbullah ini itu menemukan satu spot yang di titik itu tidak ada CCTV-nya. Jadi pada saat itu patroli Israel, IDF, masuk ke blank spot, kemudian si Hizbullah ini bikin terowongan, kemudian muncul di Israel, dan di blank spot itulah dia culik. Tentara-tentara Israel itu mengikuti gorong-gorong keluar di Lebanon, dan kemudian setelah itu baru Israel marah karena kok patroli itu kok nggak nongol-nongol begitu. Biasanya sekian menit sudah nongol lagi di melewati blank spot, kok ini enggak. Begitu dia datang ternyata mobilnya sudah hancur dan orangnya sudah tidak ada. Biasanya jadi perang itu eskalasinya sangat cepat meningkat justru oleh hal-hal yang tidak kita duga-duga. Nah, kemudian kalau perangnya sendiri antara Lebanon dengan Israel sebetulnya sudah berlangsung sejak 1978, bahkan jauh sebelum itu mungkin 1948. Tapi pembentukan UNIFIL sendiri itu berdasarkan resolusi dari Dewan Keamanan PBB nomor 425 dan 426 tahun 1978. Itulah pembentukan UNIFIL. Kemudian tahun 2000 itu ada perintah dari PBB agar pasukan dari Israel itu ditarik mundur. Nah, sebetulnya nanti akan saya jelaskan dalam map-nya itu. Lanjut. Kemudian lanjut. Nah, cuaca 4 musim di sana itu. Jadi jangan bayangkan Timur Tengah itu seperti Arab Saudi gitu. Jadi ternyata di Lebanon Selatan itu ada 4 musim. Ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, dan musim semi. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut. Nah, tugasnya dari batalion kita adalah melakukan pemeliharaan perdamaian. Mulai tanggal 8 Desember 2006 selama kurang lebih 1 tahun. Sebetulnya awalnya 9 bulan, tapi kemudian diperpanjang menjadi 12 bulan. Dan untuk pertama kalinya Indonesia
pada kontingen ini 23A melaksanakan tugas operasi PBB selama 12 bulan. Biasanya itu 9 bulan maksimal, rata-rata sekitar 6 bulan. Nah, baru kali itu 12 bulan. Kemudian juga yang paling penting adalah meyakinkan daerah operasi bebas dari senjata ilegal dan aktivitas bermusuhan, memberi bantuan kemanusiaan, serta melindungi kegiatan masyarakat setempat dalam rangka mendukung tugas Komando Sektor Timur yang daerah-daerah operasinya itu sudah dibagi-bagi. Rujukan tugas di Indobat ini sebetulnya mengacu kepada chapter 6. Chapter 6 itu adalah peacekeeping, yakni terjadi dulu kesepakatan gencatan senjata, baru pasukan PBB masuk. Itulah yang disebut dengan peacekeeping. Nah, kalau chapter 7 itu namanya peacemaking. Peacemaking itu adalah pasukan PBB diturunkan pada saat kedua belah pihak sedang bertikai. Dan kita membuat perdamaian dengan cara penggunaan kekuatan bersenjata. Jadi bedanya chapter 7 itu peacemaking, diperbolehkan menggunakan senjata, pasukan PBB melakukan perdamaian secara paksa dengan kekuatan bersenjata. Nah, kalau di peacekeeping menggunakan chapter 6, artinya harus ada damai dulu, baru pasukan diterjunkan. Tugasnya memelihara perdamaian. Yang menarik di Unifil ini, di Indobat, ada istilah robust peacekeeping. Kita sering menggunakan istilah chapter 6,5. Jadi di in between antara 6 dengan 7 begitu. Mengapa demikian? Penggunaan senjata diperbolehkan untuk membela diri, untuk keadaan-keadaan tertentu. Karena tadi situasinya sangat kompleks dan cukup delicate. Jika pasukan PBB ini tidak dipersenjatai, maka bisa membahayakan dari para personil Unifil itu sendiri. Bahkan sebelum kami tiba, itu sudah ada 4 orang military observer atau pengamat militer dari Eropa, gugur 4 orang, salah satunya dari Finland. Nah, itu kenapa? Karena pos mereka itu kena misilnya Israel. Dan Israel tidak ada regret, tidak ada minta maaf, hanya pernyataan bahwa misil itu salah sasaran, kira-kira begitu. Jadi dia nggak ada permintaan maaf, dia cuma mengatakan bahwa ya ini kira-kira nggak sengaja lah, kira-kira begitu. Nah, lanjut. Pak If, 5 menit lagi ya. Oke. Lanjut. Nah, karena 5 menit lagi saya yang paling penting-penting saja. Terus lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah persenjataannya waktu itu dan yang kita gunakan. Lanjut. Nah, ini area operasi yang ada di sini. Kalau saya katakan, nah, ini yang di sini terlihat tidak ya? Terlihat. Panah saya terlihat? Terlihat. Nah, coba pakai kursor. Nah, yang di atas. Nah, yang di atas itu adalah namanya batas atas. Ya, batas atas itu namanya adalah Sungai Litani. Itulah Sungai Litani. Jadi di daerah di nyatanya aslinya itu adalah kalau di petanya biru, kalau aslinya itu adalah Sungai Litani. Itulah batas utara dari daerah operasi Unifil. Kemudian di bawah, nah di bawah itu sebetulnya kalau kita katakan itu adalah batas negara PBB dan negara Lebanon dan Israel. Itu tidak. Karena Israel tidak secara de facto maupun de jure mengatakan bahwa mereka mengakui itu adalah batas negara. Tapi itulah yang kita sebut sebagai blue line. Jadi pada tahun 2000 kita Israel diminta mundur, itulah yang dijadikan batas sementara perbatasan negara antara Lebanon dengan Israel.
Disebut dengan Blue Line karena tadi Israel belum mengakui. Nah, itulah daerah operasi UNIFIL, utaranya adalah Litani River, kemudian di bawahnya adalah Blue Line. Nah, di Blue Line itu pasukan Israel itu menggelar pagar listrik yang menjadi basis pertahanan mereka. Yang pada saat itu tergelar pasukannya ada dari Italia, Prancis, kemudian dari Nepal, dari Spanyol, dari India, termasuk Indonesia. Lanjut. Lanjut. Lanjut, lanjut. Belum. Ya. Oke, lanjut. 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 Nah, sementara ini adalah gelar pasukan Libanon. Jadi harapannya di daerah operasi UNIFIL itu pada saatnya akan ketika UNIFIL ditutup atau dibubarkan begitu akan tergelar pasukan dari Libanon ini. Jadi harapannya sebenarnya pada saat itu UNIFIL menjadi buffer supaya tidak ada pertikaian antara Libanon dengan pasukan Israel. Dan kenapa Lebanon Armed Forces itu digelar supaya pasukan Hizbullah tidak ada di sana untuk mengisi ruang-ruang kosong itu. Lanjut. Sementara ini adalah Komando Wilayah Utara IDF. Kalau saya memperhatikan, kalau pasukan Israel itu rata-rata itu banyak yang pasukan bayaran itu. Ya, lanjut. Terdiri dari Western dan Eastern Brigade. Nah, ini adalah pasukan Indonesia yang berbatasan dengan Spanyol, kemudian dengan Nepal. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut. 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 Oh, kembali ke yang ini saja, ke yang kedua. Paparan kedua. Dua menit lagi, Pak. Baik. Banyak penanya soalnya yang nggak sabar juga nih. Nggak apa-apa. Oh ya, jadi nanti rekan-rekan juga bisa menyaksikan ini di YouTube Lanjut. ISDS setelah acara ini nanti. Nah, ini adalah pos saya. Lanjut. Ini adalah pos saya. Lanjut. 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 Nah, jadi pos saya ini itu kalau ada yang kecil yang yang ditunjuk oleh kursor itu nah yang di kursor itu adalah makam. Itu adalah makam. Jadi yang sebelah selatan itu adalah posisi Libanon, sedangkan sebelah utaranya itu adalah posisi Israel, ya. Jadi kami sebetulnya bahasa kasarnya menjaga makam di situ. Jadi ada makam dibagi dua begitu. Satu diklaim sebagai makam Rabi Asi oleh Israel, oleh Libanon diklaim sebagai makam sahabat. Kenapa ada di situ? Karena di situ banyak pejarah datang dari Israel maupun Libanon dan tempat gesekan di situ. Nah, yang menarik sebetulnya kenapa makam itu diperebutkan? Karena itu adalah titik ketinggian di mana siapa yang menguasai ketinggian dalam ilmu militer itu bisa menguasai medan yang cukup luas. Lanjut. Nah, ini adalah pos dari PBB. Lanjut. Nah, ini adalah pos dari Israel. Kalau kami mengatakan ini seperti kapal induk begitu. Di situ ada Apache, di situ ada tank-tank besar, Merkava dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah makamnya. Makam yang diperebutkan. Jadi makamnya satu tapi dibagi dua. Lanjut. Oke, tutup ini. Yang terakhir saya mau menunjukkan satu saja. Apa sih yang dikerjakan oleh pasukan PBB itu? Ini ada semacam format, ya. Mulai dari
Yang pagi ada. Format laporan, jadi kami di sana itu setiap pagi itu mengirim laporan ke PBB tentang kegiatan dari kedua belah pihak. Ya, biasanya bergantian selama 12 jam. Lanjut. Bukan yang ini, yang Word ya. 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 Belum nampak di sini. Ya, ini adalah formatnya. Jadi apa yang dilaporkan mulai general, kemudian kalau ada misalkan kontak tembak itu dilaporkan juga. Terus kemudian lanjut baik IDF maupun dari Lebanon. Terus kalau ada pelanggaran udara, kemudian kalau ada insiden, kalau ada aktivitas-aktivitas, kemudian lanjut terus kalau ada pelanggaran blue line di antara kedua belah pihak, bahkan kalau misalkan ada pelemparan batu, itu juga menarik. Kemudian termasuk pergerakan, lanjut terus. Nah, pergerakan juga dilaporkan, misalkan di sini ada Israel IDF activities, itu dia bergerak dari mana ke mana, jamnya berapa, kemudian ada menggunakan kendaraan apa saja, berapa personil dan sebagainya. Itu UN positions itu mencatat ini. Lanjut. Kemudian kalau ada misalkan ada latihan menembak juga kita harus dilaporkan. Begitu juga dari Lebanon. Tutup. Saya ada lagi satu lagi tapi saya anggap kurang lebih sama, itu yang kita lakukan secara teknis di lapangan. Demikian Pak Erik, terima kasih banyak. Terima kasih atas paparannya Pak Iftitah. Sekarang kita lanjut ke penanya karena banyak sekali ini pertanyaan. Sebelum itu, jadi para peserta nanti yang tidak ikut mulai awal nanti bisa menyaksikan acara ini kita upload di YouTube ISDS setelah acara selesai. Terima kasih. Pak Iftitah, ini ada satu pertanyaan paling awal nih dari Bunga. Ternyata Bunga ini wartawan dari Indonesia Defense Magazine. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Apakah Indonesia perlu menarik pasukan UNIFIL terkait insiden kemarin Pak ya? Sehingga 3 prajurit gugur, dan kedua, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk tetap memastikan keselamatan pasukan tanpa mengurangi komitmen terhadap misi perdamaian di Lebanon. Terima kasih. Baik, Mbak Bunga. Pertanyaan pertama adalah apakah Indonesia bisa menarik? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jelas bisa. Karena itu adalah keputusan politik dari Presiden atas persetujuan DPR. Jadi kalau misalkan dikatakan bisa atau tidak, bisa. Tetapi apakah perlu ditarik atau tidak perlu ditarik, itu bukan saya yang punya kapasitas untuk menjawab. Nah, namun sekali lagi kalau saya sampaikan apakah masih relevan, saya sampaikan masih relevan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya tidak terjadi lagi korban. Kalau saya katakan bahwa sebenarnya, kalau tadi saya sampaikan gambaran di awal ya, kalau yang pertama sebenarnya Indonesia dalam hal ini juga TNI sebenarnya dari waktu ke waktu itu sudah jauh lebih bagus dalam mempersiapkan pasukannya sebelum berangkat ke daerah operasi. Kenapa demikian? Karena saya ingat betul ada satu cerita waktu itu Pak SBY sempat bertugas di Bosnia, kemudian beliau menyadari bahwa ternyata mindset antara pasukan perang dengan pasukan PBB atau perdamaian itu berbeda. Kalau misalkan tentara maju ke medan perang itu kan membunuh atau dibunuh, kira-kira begitu. Nah, sementara ini mindsetnya harus melindungi masyarakat, melindungi perdamaian, termasuk melindungi dirinya sendiri, protection. Nah, ini sebetulnya menurut saya tantangannya jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Kenapa begitu? Biasanya musuh terbesar militer atau tentara itu kan kejenuhan. Karena jenuh akan menghasilkan kelengahan. Nah, kelengahan itu akan menghasilkan kehancuran. Oleh karena itu biasanya dalam operasi perang, militer itu paling senang itu menyerang. Makanya kalau kita latihan itu selalu operasinya operasi serangan.
Nah, bahkan ketika operasinya bertahan pun, bertahan itu artinya menunggu musuh begitu. Maka dalam prinsip-prinsip pertahanan tetap harus dilakukan patroli yang aktif. Jadi bahkan ada istilahnya. Jadi kalau misalkan kita menunggu bertahan itu tidak boleh literally menunggu begitu. Harus dikeluarkan patroli-patroli untuk mengetahui musuh sudah datang belum, pada titik mana dan sebagainya untuk mencari informasi supaya kita tidak lengah. Bahkan ada istilah pertahanan terbaik adalah menyerang, kira-kira begitu. Nah, inilah yang mindsetnya sama sekali berbeda dengan operasi perdamaian tadi. Nah, operasi perdamaian lebih banyak menunggu dan itulah yang membuat kelengahan. Nah, supaya juga tidak menunggu tetapi tetap aktif, maka tadi kita juga sama prinsipnya dengan pertahanan, melakukan patroli-patroli yang aktif. Setiap jam kita melaporkan situasi. Jadi sebetulnya kalau misalkan kesiapsiagaan pasukan itu berjalan seperti yang dilatihkan saat ini di Sentul, di Peacekeeping Center kita, itu sebetulnya sudah bisa lebih diprediksi eskalasi-eskalasi yang meningkat. Itulah yang sebetulnya juga pernah ditonjolkan oleh TNI pada tahun 2010 ketika ada kontak tembak antara Israel dengan Libanon, pasukan Libanon. Itu saya melihat videonya, pernah masuk di TV nasional juga. Pasukan TNI itu mengibarkan bendera PBB di antara kontak tembak itu. Itu juga kita perlu hormat dan apresiasi kepada mereka. Nah, coba masuk ke yang paparan yang tadi belum sempat. Yang biru ya. Kemudian selain tadi terus melakukan update, juga biasanya supaya kita tidak lengah dan tetap aktif, itu melakukan juga latihan-latihan bersama. Saya pernah waktu di sana itu menjadi pelatih pasukan dari Spanyol. Ya, saya pernah menjadi pelatih dari pasukan Spanyol. Nah, ini ada beberapa juga pedoman-pedoman dari PBB yang harus kita pedomani ketika ada terjadi apa yang harus dilakukan oleh pasukan kita. Lanjut. Ini contoh-contoh saja. Lanjut. 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 Ya, langsung aja. Terus. Ke bawah, terus. Nah, ya. Itu ada maaf, stop di situ, agak diperbesar aja supaya ya. Misalkan ada insiden penculikan atau usaha penculikan terhadap anggota PBB. Nah, itu biasanya insiden-insiden ini di-list oleh PBB karena ini kan pasukan bukan hari ini saja. Ini sudah ada sejak tahun 78. Jadi dia bikin semacam pola yang biasa terjadi kepada pasukan PBB. Contoh misalkan pada saat saya bertugas di sana itu juga ada resiko, ada korban. Ada satu prajurit dari Prancis itu terkena Yukso, yakni ranjau yang tidak meledak gitu pada saat diluncurkan oleh pasukan Israel. Tapi kemudian pada saat dia injak meledak. Nah, itu meninggal. Kemudian ada 6 orang prajurit dari Unifil yang hari Minggu pagi dia dapat medali PBB karena hari Senin akan kembali, tapi naasnya sorenya pada saat dia patroli itu kena bom mobil sehingga meninggal dunia 6 orang. Jadi bayangkan sudah tinggal pulang besoknya kemudian 6 orang tentara Spanyol tersebut meninggal. Nah, inilah ada insiden yang kemudian dikompilir menjadi satu standar tactical incident reactions. Jadi Unifil juga memberikan penekanan dan pelatihan, jika ini terjadi kamu harus begini, jika ini terjadi kamu harus begitu. Jadi sebetulnya ketika misalkan sudah tidak bisa dihentikan lagi kontak tembak antara dua pihak yang bertikai, tugas PBB sebetulnya sudah ditentukan harus ngapain begitu. Karena mereka tadi rujukannya chapter 6 bahkan ke chapter 6,5, ya mereka harus masuk di dalam bunker
dan menunggu perintah dari PBB. Demikian Pak Erik. Terima kasih penjelasannya Pak If. Sekarang pertanyaan kedua nih Pak. Dari Bisara Manurung Pak. Ini gimana Pak ya? Biar Unifil itu adil, Unifil dari Indonesia adil. Karena ada pertanyaan seperti ini, kita menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina sementara dengan Israel tidak ada. Nah, ini untuk mencegah unfriendly act itu seperti apa, gimana tuh Pak? Ini pertanyaan cukup menarik dari Bisara Manurung. Jadi sebetulnya kalau ini sudah merujuk ke pertanyaan diplomatis ini, ya kan? Tapi saya jawab dengan pertanyaan lapangan saja begitu. Nah, sebenarnya ini yang menarik Pak Erik. Meskipun kita dekat dan punya hubungan diplomatik dengan Palestina misalkan, karena sebetulnya Unifil itu juga berbatasan dengan Palestina. Itu kita tidak boleh berpihak. Jadi prinsip imparsial itu betul-betul nyata ada dalam dasar pasukan perdamaian PBB. Jadi kita tidak boleh berat sebelah. Di satu sisi sebetulnya ketika kita tidak ada hubungan dengan Israel itu juga menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena kita betul-betul tidak ada beban begitu. Tidak ada beban dalam arti kalau dia melanggar ya kita laporkan, kita berikan peringatan begitu. Nah, yang tidak boleh justru karena kita ada hubungan dengan yang satunya, kemudian kita malah melindungi begitu. Jadi ini seperti begini Pak Erik, justru akan lebih sulit kalau misalkan kita melerai dua adik kita gitu, yang masih ada saudara kandung, ya kan? Kita malah lebih pusing begitu, karena dua-duanya dekat. Ketika yang satunya anak tetangga mungkin, ya kan? Maaf, ya ketika satunya, kalau dua anak tetangga maksud saya, itu kita akan lebih ringan gitu. Tapi ketika satunya ada hubungan dengan kita itu malah lebih agak sulit. Tapi prinsip ini menjadi salah satu awalnya sekali lagi Unifil sebenarnya sempat meragukan karena ada nota dari Israel khawatir kalau Indonesia menjadi pasukan perdamaian di Lebanon justru tidak akan independen dan imparsial gitu, tidak akan imparsial. Mereka menuding atau mencurigai Indonesia justru akan berat sebelah gitu. Nah, sebetulnya alhamdulillah sudah lebih dari 20 tahun kita bertugas di sana. Saya berikan acungan jempol kepada pasukan TNI yang sudah melaksanakan tugasnya secara baik, profesional dan imparsial, dan itu juga mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Ya. Terima kasih Pak. Next ada pertanyaan dari mahasiswa UIN nih Pak, dari Natasha. Pak, gimana sih cara untuk membangun trust building dengan masyarakat lokal Lebanon Pak untuk mendukung keberhasilan misi perdamaian di sana? Terima kasih. Nah, ini menarik pertanyaannya, Mbak Natasha. Jadi suatu saat kami ada, sebelum menjawab itu ya, suatu saat kami itu ada insiden sebetulnya di tempat di mana saya bertugas. Jadi insidennya kurang lebih begini. Pada saat saya, coba kembali ke slide yang UN Position 833. Nah, pada saat saya bertugas di sana, saat saya serah terimalah begitu dengan Spanyol, saya bertanya kepada Spanyol, ada sesuatu yang menggelitik saya. Apa itu? Ketika kita keluar dari pos, menuju ke makam, kenapa kita tidak boleh bawa senjata? Padahal ini masih di dalam daerah operasi PBB. Kemudian si Spanyol mengatakan bahwa supaya tidak memprovok kepada Israel begitu. Nah, pertanyaan itu menurut saya masih kurang tepat jawabannya ya. Karena kenapa? Karena itu tidak bisa asumsi, itu harus tertulis di dalam pedoman, dan pedomannya dari PBB tidak ada begitu. Nah, oleh karena itu saat itu saya terus membuat analisa sehingga suatu saat ada perziarah dari Lebanon yang datang ke makam itu, dia tidak langsung pulang, dia memang sengaja datang ke ziarah ke makam itu sebetulnya hanya untuk pengen ketemu tentara Israel. Nah, ketika ketemu tentara Israel, mulailah dia memprovokasi, adu mulut, bahkan kadang-kadang melempar batu. Nah, ketika kita cegah supaya si masyarakat Lebanon ini tidak melempar batu atau berebut mulut
atau beradu mulut dengan pasukan Israel, itu kita tidak disukai itu oleh masyarakat Libanon. Dianggap kita berpihak kepada Israel. Nah, oleh karena itu pada saat itu itulah situasi yang cukup delicate bagi kita. Akhirnya saya membuat satu telaan staf, kemudian saya kirim ke komando atas. Di situ saya mengatakan bahwa perlu ada standar tactical incident reaction yang khusus mengatur tentang pengendalian penduduk. Jadi kami harus diberi mandat, karena kan pasukan PBB ini memegang mandat. Kami harus diberi memegang mandat untuk pengendalian penduduk. Artinya kami harus diberi otoritas. Kalau misalkan ada pejarah yang memprovokasi terjadinya eskalasi keamanan, itu harus bisa kami lerai, harus kami bisa pisahkan tanpa harus kemudian masyarakat Libanon menuduh kami tidak imparsial. Nah, ternyata usulan itu diabaikan hingga suatu saat terjadi eskalasi yang meningkat. Kemudian ada satu pejarah yang dianggap akan menanam ranjau diculik oleh pasukan Israel. Jadi pasukan Israel menculik, kemudian dibawa ke markas IDF di Israel, baru kemudian sorenya diserahkan ke UNIFIL, dan pada saat itu Panglima UNIFIL dari Italia marah besar. Marah besar, kok bisa ada masyarakat Libanon diculik begitu, kira-kira begitu. Nah, saat kita dimarahi habis-habisan oleh Panglima UNIFIL, lalu kita argue. Kita sampaikan bahwa kami tidak punya mandat dan otoritas untuk mengendalikan penduduk, dan ketika kami sudah berikan saran masukan ini kepada UNIFIL, apa langkah UNIFIL? Nah, dari situlah kemudian UNIFIL meminta maaf kepada kita, justru mengapresiasi kita, sehingga kemudian dibentuklah satu pokja dari pasukan kita dipimpin oleh Pak AHY waktu itu sebagai perwira operasi, sehingga dibuat satu konsep STIR yang baru untuk pengendalian penduduk. Nah, itu tensinya setelah terjadi insiden itu menjadi lebih calm, dan bahkan saat itu Ban Ki-moon, Sekjen PBB, hadir di lokasi ini untuk melihat langsung, mendengarkan paparan bagaimana insiden itu bisa terjadi, dan beliau juga memberikan penghargaan. Pasukan kita juga diberikan penghargaan dari PBB, juga dari Libanon. Bahkan saya personal diberikan penghargaan juga untuk hadir di Hari Nasional Italia di Roma, waktu itu membawa bendera PBB. Kemudian dari situ, setelah kita yakin bahwa kita makin profesional, makin teguh bertugas di sana, lalu satu malam Pak AHY memanggil saya ke kamarnya. Dia mengatakan begini, Bang, ini sudah 3 bulan kita bertugas di PBB, kita masih belum ada penonjolan, dan saya agak iri sebetulnya dengan pasukan India. Kenapa demikian? Pasukan India itu memiliki kegiatan, kalau kita mengenalnya dengan istilah teritorial, tapi kalau di PBB namanya CIMIC, Civil Military Cooperations. Nah, kemudian beliau tanya, kira-kira apa Bang ya yang bisa kita berikan untuk masyarakat? Lalu saya sampaikan, kita diskusi, lalu kita sepakat bahwa bagaimana kalau kita dekati anak-anak dengan menyediakan perpustakaan keliling. Ini khas Indonesia nih. Saat itu juga Ibu Ani sebagai ibu negara kebetulan punya program mobil pintar. Akhirnya kita desain satu mobil pintar, kemudian mobil itu keliling. Terus kemudian kumpul anak-anak main games, membaca, kemudian permainan dan sebagainya, dan kemudian banyak ceritalah kepada orang-orang tuanya bahwa pasukan Indonesia betul-betul bisa merangkul masyarakat Libanon. Kemudian yang membedakan juga cara kita berpatroli. Biasanya kalau dari pasukan negara Eropa biasanya dia kalau patroli ngebut dia. Nah, kalau Indonesia itu dia jalannya pelan, kemudian pada saat ketemu masyarakat melambaikan tangan dan sebagainya, dan ternyata ketika kita minta testimoni begitu, mereka terus kemudian mengatakan orang Indonesia ramah dan santun,
dan kemudian kecepatan kendaraan itu sendiri pun mereka perhatikan, kata mereka, kalau ngebut begitu nanti takutnya ada yang ketabrak, apalagi anak kecil dan sebagainya. Indonesia tidak. Kemudian kami juga masuk menyelenggarakan pengobatan gratis, kesehatan, kemudian pendidikan juga, kemudian training, dan lain sebagainya yang membuat masyarakat Libanon betul-betul jatuh cinta kepada masyarakat Indonesia. Demikian. Terima kasih. 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Pak If, ini yang pertama dari Bu Erni, analis pertahanan di Kementerian Pertahanan. Beliau bertanya, Pak, ini kan Unifil sudah dibentuk sejak 1978, tapi faktanya sampai sekarang kadang IDF masih terus melakukan serangan terhadap pasukan perdamaian. Itu tanggapannya gimana, Bu Erni? Jadi menurut saya ya itulah bagian dari dinamika, ya. Sama dengan Israel dengan Palestina misalkan sejak tahun 48 itu tidak pernah selesai dan tidak pernah usai. Ini juga sebetulnya yang menjadi otokritik lah bagi Unifil. Kenapa kehadiran mereka tidak serta-merta otomatis itu memberikan solusi perdamaian, kira-kira begitu. Beda dengan misalkan contoh kinerja pasukan kita Garuda di Kamboja. Alhamdulillah waktu itu sangat harum sekali nama pasukan Garuda di Kamboja karena bisa totally menyelesaikan peperangan pertikaian yang ada di sana, faksi-faksi yang ada di sana, ada 4 faksi di sana, dan kemudian memberikan perdamaian yang permanen. Begitu juga waktu kita bertugas di Gurun Sinai, di Mesir misalkan. Itu juga sebetulnya kan antara Israel dengan Mesir setelah perang Yom Kippur. Nah itu juga bahkan Indonesia waktu itu menyumbang salah satu panglimanya, Force Commander, yaitu Letnan Jenderal TNI Rais Abin. Itu juga cukup masyhur dan memberikan perdamaian yang permanen. Nah, mengapa di Unifil atau di Libanon dan Israel ini kok tidak gitu? Nah, menurut saya itu bukan bagian dari ansih tugas Unifil. Karena ini menurut saya harus ditarik lagi ke atas, PBB secara keseluruhan, bagaimana bisa duduk bareng, karena ini bukan hanya masalah persoalan keamanan, bukan hanya masalah persoalan pertahanan, tetapi juga masalah diplomasi. Jadi sejatinya kalau mau menghadirkan perdamaian yang absolut begitu, yang permanen, itu tidak cukup hanya dengan menyediakan pasukan perdamaian, tetapi juga harus dengan jalur politik melalui diplomasi di antara kedua negara yang difasilitasi oleh PBB. Demikian Pak Erik, terima kasih. Ya. Pertanyaan terakhir, ini rekan-rekan kita ambil acak saja pertanyaan terakhir, jadi nggak bisa kita tampung semua pertanyaan. Saya pilih dari ini Dewi Santi ini Pak, saya bacakan 2 saja Pak. Ketika personil diserang, khususnya dari Indonesia itu Pak, berdasarkan rule of engagement, bolehkah personil Unifil membalas serangan itu Pak ya? Dan yang kedua, apakah dengan bersembunyi di dalam bunker, apakah itu sebenarnya sudah cukup aman bagi personil Unifil khususnya dari Indonesia ketika terjadi serangan seperti itu Pak? Terima kasih. Yang pertama, apakah boleh membalas serangan itu? Jika, nah ini kan yang disebut dengan robust peacekeeping ya. Jika misalkan pihak yang bertikai, saya tidak mengatakan Israel atau Hizbullah ataupun Libanon, jika salah satu pasukan yang bertikai itu menembak langsung kepada pasukan kita, itu kita boleh membela diri. Tetapi bukan berarti pengertiannya itu kemudian menyerang balik. Beda itu. Kalau membela diri ya tetap berada pada posisinya. Tapi kalau misalkan menyerang balik berarti itu ada manuver. Nah, karena kalau misalkan menyerang balik justru bukannya menghentikan serangan, justru akan menambah eskalasi makin meningkat. Tapi kalau membela diri berarti dia tidak ada manuver. Itu perbedaannya. Jadi dia tetap berada di tempatnya. Kalau misalkan ditembak, dia boleh untuk membalas. Itu hanya untuk kepentingan membela diri. Kemudian yang kedua, apakah jika masuk bunker
itu totally aman. Saya mengatakan tidak 100% aman. Kenapa saya katakan tidak 100% aman? Karena kejadian waktu sebelum saya datang, yang Milops itu dia semuanya berada di dalam bunker. Dan ketika misilnya Israel itu jatuh tepat di posnya dari pasukan pengamat militer itu, ya meninggal juga 4 orang di dalam bunker. Jadi tidak 100% aman, tetapi relatif aman jika betul-betul itu dilakukan. Paling tidak dari tembakan senjata langsung. Jadi kalau misalkan dari tembakan senjata langsung biasanya relatif lebih aman. Yang bahaya adalah senjata lintas lengkung begitu. Itulah yang tidak bisa menjamin keamanannya 100% atau keselamatannya 100%. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih atas jawabannya Pak Iftitah, karena juga waktu sudah tepat pukul 9, jadi kita akhiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu bagi SDS Pak Iftitah, jadi semoga di lain waktu nanti bisa join lagi dengan isu yang relevan dengan Pak Iftitah ya. Baik, Dan terima kasih Pak kasih. Erik. Kalau yang Terima kasih, undang Pak. ISDS, apalagi ada Mbak Edna di situ, ya saya nggak bisa menolak ini Pak Erik. Nah, aduh, terima kasih. Kebetulan Mbak Edna lagi kuliah di Singapura nih Pak, Ya. jadi Nanti kalau Pak Victor paparan, saya diundang ya. Pak Erik. ya terima kasih. Ya, ya. Ya, terima kasih izin. Ya. Terima kasih Terima kasih. Pak Iftitah. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan. Jadi Terima Zoom kasih, ini Iftitah. akan kami tutup setelah ini, dan kalau nanti ingin melihat acara ini bisa ngecek di YouTube ISDS ya. Bye-bye, terima kasih. Selamat malam Pak Iftitah. Selamat malam, terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Terima kasih, Iftitah. Kita akhiri.